Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih pada Kitabut Thaharah, bab sifatil wudu, bab tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya pada Kitabut Thaharah, kita telah menjelaskan tentang macam-macam air, kemudian benda-benda yang dianggap sebagai benda najis, kemudian terakhir termasuk pembahasan inti yang telah kita bacakan adalah tata cara membersihkan najis. Itu termasuk bahasan inti dalam Kitabut Thaharah. Dan pembahasan kita pada siang hari ini juga masuk pembahasan utama dari Kitabut Thaharah, yaitu pembahasan seputar wudu. Yang mana pada muqaddimah dulu kita telah menjelaskan bahwasanya seseorang dikatakan suci, seseorang telah dikatakan menggapai toharahnya apabila sempurna dua hal, yaitu izalatun najasa, ketika dia menghilangkan najis pada tubuhnya, pada pakaiannya, atau pada tempat sholatnya. Kemudian yang kedua, irtifa'ul hadas, ketika hadas pada dirinya itu terangkat. Pembahasan tentang membersihkan najis dan tata caranya telah kita selesaikan, dan itu separuh dari makna toharoh, membersihkan najis. Dan separuh lainnya kita bahas di bab-bab berikutnya, termasuk bab tentang sifatul wudu, tata cara wudu. Toharoh itu dengan membersihkan najis dengan berbagai jenisnya, dan mengangkat hadas. Hadas itu apa, Pak? Ini kita udah ulang beberapa kali. Hadas itu maksudnya gimana? Kalau najis kan jelas ya. Najis itu ada zatnya yang disebutkan oleh syara' bahwasanya dia najis. Enggak semua benda kotor itu termasuk najis. Tapi ketika syara' dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam kitabnya dan disampaikan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya benda-benda itu najis, maka dia najis. Lalu dibersihkan sesuai dengan jenis najisnya. Jika dia adalah najis mughalladzah, najis berat seperti najis dari anjing, maka dicuci dengan bilangan tertentu, yaitu dengan 7 kali bilasan, salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian jika dia najis pertengahan, dan ini pada umumnya najis termasuk dalam kelompok najis pertengahan, dengan dicuci tanpa bilangan tertentu, dengan syarat bilasannya itu menghilangkan ainun najasah, menghilangkan zat najisnya. Lalu yang ketiga, najis mukhaffafah, najis yang ringan, yang mana cara membersihkannya dengan meratakan air di atasnya, nggak mesti dicuci, nggak mesti diperas, namun disyaratkan air menutupi seluruh bagian yang terkontaminasi oleh najis ringan tersebut. Dan ini telah kita jelaskan. Dan ini bagian dari toharah. Lalu mengangkat hadas. Yang dimaksud mengangkat hadas bagaimana, Pak? Silakan yang bisa jawab. Nah, ya, mengangkat hadas. Hadas itu bendanya gimana? Hadas itu nggak ada bendanya. Hadas itu zat, najis itu zat, hadas itu sifat. Keadaan seseorang ketika dia melakukan hal-hal tertentu. Seperti misalnya dia kentut, maka dia berhadas. Dia buang air kecil, dia mengeluarkan najis, dan pada saat itu dia berhadas. Dia junub, maka dia berhadas. Sehingga untuk membersihkan hadas tidak sebagaimana, atau untuk mengangkat hadas tidak sebagaimana membersihkan najis. Untuk mengangkat hadas tidak sebagaimana membersihkan najis. Untuk membersihkan najis ya kita lihat zatnya. Adapun hadas, cara mengangkatnya adalah dengan 2 hal, yaitu yang pertama dengan wudu, dan yang kedua dengan al-ghusl, dengan mandi. Lalu ada tayammum yang nanti ditempatkan pada hukum wudu dan hukum mandi, namun dia secara mutlak tidak menggantikannya, dan nanti kita bahas di
bab tayamum, karena tayamum berbeda dengan wudu dan mandi. Kalau wudu dan mandi dia mengangkat hadas. Adapun tayamum dia nggak mengangkat hadas, tapi mubihun lis shalah, menjadikan seseorang boleh untuk melaksanakan sholat dengan tayamum tersebut. Dan nanti kita akan bahas di bagian kedua ini. Nah, yang pertama dibahas di bagian kedua ini, atau bagian kedua dari inti pembahasan thaharah adalah babu sifatil wudu, bab tata cara wudu. Dan tentunya yang dimaksud di sini adalah tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal pertama yang harus kita pahami ketika mendapatkan penjelasan seperti ini tentang sifatul wudu, sifatul shalah, sifatul hajj wal umrah, tata cara wudu, tata cara salat, tata cara haji dan umrah dan seterusnya. Nah, maka yang kita harus pahami bahwasanya yang dijelaskan itu menurut sudut pandang dari ulama penulis kitab tersebut. Jadi nggak mutlak nanti ketika kita katakan sifat wudunya Nabi yang dituliskan dalam kitab ini lalu kita jelaskan, lalu nanti yang berbeda darinya lalu kita katakan itu bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk kesalahpahaman. Terkadang kita membaca satu buku yang berjudul misalnya tata cara wudu Nabi, tata cara salat Nabi, lalu kita menghukumi tata cara salat dan wudu yang tidak disebutkan di dalam kitab tersebut atau buku tersebut bukan termasuk tata cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang ada dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ada ijtihad-ijtihad yang berbeda dalam memahami dalil oleh para ulama. Maka dari situ nanti kita bisa menempatkan diri kita dalam perbedaan pendapat para ulama dengan posisi yang benar. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan pada kitab beliau Manhajus Salikin, babu sifatil wudu, bab tata cara wudu, wa huwa an yanwiya raf'al hadasi awil wudu'a lis-salati wa nahwiha, yaitu maksudnya di sini yaitu tata cara wudunya. Jadi karena kitab kita adalah kitab yang ringkas, kitab yang tidak tebal, maka nggak biasa penulis menyebutkan ta'rif atau pengertian dari judul-judul babnya. Nah, di sini beliau langsung menyebutkan yaitu tata cara wudu, maksudnya dengan meniatkan untuk mengangkat hadas. Seseorang meniatkan untuk mengangkat hadasnya, atau dia niat berwudu karena ingin melaksanakan sholat, atau dia berwudu karena ingin melakukan hal-hal yang memang di situ disyaratkan wudu padanya. Kita akan jelaskan maksudnya. Jadi hal pertama yang disebutkan oleh para ulama sebelum seseorang masuk ke fardu-fardu wudu. Jadi dalam wudu itu nggak disebut rukun-rukun wudu, tapi disebut fardu-fardu wudu, wajib-wajib wudu, dan syarat-syarat wudu. Nah, sebelum seseorang masuk ke gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan wudunya, yang pertama dia lakukan adalah memunculkan niat di dalam hatinya. Dan niat itu yang pertama bisa kita niatkan untuk mengangkat hadas. Dia niatkan mengangkat hadas. Atau dia niat wudu untuk sholat. Bukan sekedar niat wudu, tapi dia niat wudu untuk sholat. Atau dia niat untuk melakukan perbuatan yang memang disyaratkan wudu padanya, seperti dia niat wudu untuk tawaf. Seseorang kalau hendak tawaf disyaratkan toharo, disyaratkan dia telah suci. Nah. Atau misalnya dia niat wudu untuk menyentuh dan membaca Al-Quran misalnya, maka nanti wudunya sah, disebut sebagai wudu yang mengangkat hadas. Dan ini dijabarkan oleh para ulama tentang detail-detail dari maksud niat itu di kitab-kitab mereka yang lebih tebal. Tapi intinya wudu tidak sah kecuali dengan niat. Itu intinya. Maksudnya gimana? Misalnya seseorang habis main bola misalnya, lalu setelah itu dia cuci tangan, kumur-kumur, cuci muka. Cuci muka udah masuk ke salah satu fardu wudu. Dia cuci muka, lalu nanti tiba-tiba muncul niatnya, saya sekaligus wudu aja. Lalu dia lanjutkan, maka wudunya nggak sah.
Karena tidak ada niat di awal ibadah wudhu tersebut. Karena niatnya harus dari awal, sebelum dia masuk ke wajib atau fardu wudhunya. Atau misalnya dia persis melakukan gerakan wudhu, nanti di tengah-tengah dia niatkan. Atau mungkin lebih sederhananya mandi, yang lebih sederhana ya, contoh tentang niat ini. Seseorang mandi, nanti di akhir mandinya, setelah air menyentuh seluruh tubuhnya, nanti tinggal bagian bawah misalnya yang belum disiram, lalu dia niatkan, wah sekalian saya mandi besar. Jawabannya mandi besarnya tidak sah. Karena disyaratkan untuk mengangkat hadas itu niat. Disyaratkan untuk mengangkat hadas itu niat. Beda ketika seseorang hendak menghilangkan najis, maka dia tidak disyaratkan untuk memunculkan niat. Karena disebutkan oleh para ulama, membersihkan najis itu termasuk perkara turuk. Turuk itu artinya perkara meninggalkan sesuatu, membersihkan sesuatu. Jadi nggak butuh niat. Nah, seperti misalnya orang membersihkan atau di pakaiannya ada najis, lalu dia jemur, dia belum cuci, lalu hujan deras, sampai najisnya hilang, maka pakaiannya suci, walaupun nggak diniatkan untuk mencuci najis itu, karena itu bukan termasuk ibadah perbuatan. Nah, adapun untuk ibadah perbuatan, maka disyaratkan padanya niat, termasuk mengangkat hadas. Itulah kenapa di sini setelah menyebutkan hal tersebut, penulis rahimahullahu taala mengatakan, wan niyatu syartun li jami'il a'mali min taharatin wa ghairiha. Dan sesungguhnya niat itu merupakan syarat. Nah, syarat dari seluruh amalan, mulai dari taharah, bersuci, dan selain bersuci. Tadi kita sudah sebutkan kenapa taharah membersihkan najis nggak termasuk, karena dia termasuk turukat atau turuk, disebutkan oleh para ulama, termasuk turuk ya. Jadi tidak dibutuhkan niat padanya. Namun jika dimunculkan niat di situ, maka tentu pahalanya lebih besar. Contoh hal lain, membayar utang misalnya, kan itu nggak dibutuhkan niat, karena itu termasuk turuk ya. Tapi kalau dia niatkan membayar utang sebagai bentuk wafanya, amanahnya dia, maka dia dapat pahala karena itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya sihhatul a'mal, sahnya amal itu tergantung pada niatnya, atau sah tidaknya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi itu yang pertama. Dia pastikan niat itu ada sebelum dia masuk ke perbuatan-perbuatan wudu. Nah, perbuatan wudu pertama setelah niat ini adalah perbuatan berupa ucapan. Beliau mengatakan, summa yaqulu bismillah. Kemudian setelah dia berniat, meniatkan dalam hatinya untuk mengangkat hadas, maka dia mulai masuk ke amalan-amalan wudu. Yang pertama, dia dengan membaca bismillah. Ingat, bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Dia cukupkan dengan potongan bismillah ya. Dan untuk perkara bismillah ini, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Namun di mazhab Hambali, termasuk yang dikuatkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, atau pensyarah rahimahullahu ta'ala, beliau menganggap bahwasanya bacaan bismillah itu hukumnya wajib. Jadi dari sini kita tahu dalam wudu itu ada wajibnya, ada fardunya. Fardu di sini setara rukunnya. Kemudian ada sunnah-sunnahnya. Nah, bacaan bismillah hukumnya wajib. Sehingga dia harus diakhirkan setelah niat. Harus niat dulu baru baca bismillah. Bukan bismillah dulu lalu niat. Karena sekali lagi niat ini masuk syarat. Niat ini masuk syarat. Sedangkan syarat itu dia harus ada sebelum ibadah itu ada, dan dia berlangsung terus ada sampai ibadah itu selesai. Maka seseorang disyariatkan membaca bismillah setelah dia meniatkan untuk mengangkat hadasnya, meniatkan diri untuk berwudu. Dan sekali lagi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bismillah ini masuk sunnah. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama Hanabilah, para ulama di mazhab Hambali,
dan para ulama yang menguatkan bahwasanya bacaan bismillah hukumnya wajib adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Al Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Daruqutni, An-Nasai, banyak ulama yang meriwayatkannya dari banyak jalur. Bahwasanya la wudu'a liman lam yusammillahi ta'ala alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada wudunya tersebut. Dan ini hadis didhaifkan oleh mayoritas ulama, namun karena banyaknya jalan, enggak sedikit ulama yang mensahihkannya. Jadi tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Maka dari situ di mazhab Hambali bacaan bismillah ini hukumnya wajib. Namun walaupun dia wajib, dan ini perbedaan antara fardu wudu dan wajib wudu. Walaupun dia wajib, ketika seseorang lupa baca bismillah lalu wudunya udah selesai, maka dia nggak perlu ulang wudunya. Karena sebagaimana dalam salat. Nanti kita jelaskan di Kitabus Shalah. Perbedaan rukun dan wajib salat diantaranya, rukun salat itu nggak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Adapun wajib salat, maka dia bisa ditambal dengan sujud sahwi. Bahkan orang-orang yang lupa beberapa wajib salat dalam ibadah salatnya, lalu dia ingat jauh setelah itu, maka salatnya tetap sah. Sama di sini, seseorang yang lupa baca bismillah ketika berwudu, maka walaupun bismillah ini wajib, bacaan bismillah ini wajib, wudunya tetap sah. Wudunya tetap sah. Lalu gimana jika dia ternyata baru ingat bahwasanya dia belum baca bismillah di tengah-tengah wudunya? Sebagian ulama mengatakan ya benih, dia lanjut, dia baca bismillah lalu lanjut. Namun yang mu'tamad di mazhab Hambali, bahwa dia ulang dari awal. Dia baca bismillah lalu mengulang wudunya dari awal. Ini jika dia ingat bahwasanya dia belum baca bismillah di tengah-tengah wudunya. Beda kalau udah selesai. Kalau udah selesai maka wudunya tetap sah. Kemudian setelah itu penulis mengatakan wa yaghsilu kaffaihi thalathan summa yatamadmadu. Summa yatamadmadu sebenarnya di sini bisa dibaca fathah ya, wa yaghsila, karena di awalnya tadi nasab juga an-yannu ya. Jadi boleh wa yaghsila, boleh juga dibaca wa yaghsilu kaffaihi thalathan summa yatamadmadu atau yatamadmadu wa yastanshiqa salasan bi salasi gharafatin. Setelah dia membaca bismillah, maka dia masuk ke sunnah wudu yang pertama. Jadi yang pertama dilakukan setelah wajib ini adalah sunnah. Itu dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali sampai pergelangan. Dia cuci sebanyak 3 kali. Summa yatamadmadu. Kemudian dia berkumur-kumur wastanshaqa. Lalu dia menghirup air ke hidungnya, dan setelah itu dia buang, istinsar. Jadi satu cidukan. Setelah baca bismillah, cuci tangan, dengan tangan yang sudah bersih itu dia menciduk air. Kalau misalnya dia menggunakan gayung ya, dia menciduk air. Lalu dia ambil air yang ada di tangannya, dia hirup untuk berkumur-kumur, dan dia sisakan untuk istinsyak. Jadi sekali ciduk, kumur-kumur, istinsyak, dia hirup dengan tangan kanan. Lalu dengan tangan kirinya dia buang. Nah, istinsyak dan madmadah ini, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung ini, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Namun di mazhab Hambali, dan kita selalu mengatakan di mazhab Hambali karena kitab yang kita bahas ini kitab yang bergenrekan mazhab Hambali. Nah, di situ hukumnya sama dengan hukum mengusap wajah. Nah, hukumnya wajib, hukumnya fardu. Jadi dia ambil air, dia kumur-kumur, dia sisakan sedikit. Dia mau buang dulu yang di mulutnya lalu hirup boleh, atau dia bersamaan masih kumur-kumur dia hirup lalu bersamaan dia buang dari mulutnya lalu dia hembuskan dari hidungnya. Nah, itu yang utama. Sekali cidukan sekaligus untuk kumur-kumur dan istinsyak. Nah, boleh bagi orang yang kesulitan untuk melakukan itu, dia kumur-kumur dulu lalu istinsyak. Jadi ngambil airnya 6 kali, itu dibolehkan. Nah, masing-masing satu cidukan. Nah, tapi yang utama 3 cidukan untuk kumur-kumur dan istinsyak, itu yang utama. Itu yang utama. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan sekali cidukan untuk semuanya, dan ini agak berat ya untuk kita praktekkan. Nah, lalu setelah itu penulis mengatakan setelah dia membaca bismillah, mencuci tangan, lalu kumur-kumur, istinsyak. Nah, setelah itu dia masuk ke fardu wudu yang pertama. Penulis mengatakan
summa yaghsilu wajhahu salasan. Lalu setelah itu dia mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Di mazhab Hambali, kenapa kumur-kumur dan istinsyak dimasukkan ke perkara yang diwajibkan atau ke perkara yang fardu? Karena mulut dan hidung itu bagian dari wajah. Dan ini pendapat yang hati-hati. Ini pendapat yang hati-hati. Jadi itulah kenapa walaupun tertib itu termasuk rukun, berurutan ketika wudhu itu termasuk rukun, jadi nggak sah wudhu seseorang kalau dia misalnya cuci tangan dulu sampai siku lalu cuci muka, nggak sah. Atau cuci kaki dulu lalu mengusap kepala, wudhunya nggak sah. Namun ketika dia tidak tertib pada satu bagian, maka wudhunya tetap sah. Karena tertib pada satu bagian wudhu itu hukumnya sunnah. Maksudnya tertib pada satu bagian, contoh mengusap wajah. Di wajah itu ada mulut, ada hidung. Nah, maka boleh sah wudhunya kalau dia cuci wajah dulu lalu kumur-kumur dan istinsyak, hukumnya sah. Atau dia istinsyak dulu lalu kumur-kumur lalu cuci wajah, hukumnya sah. Nah, karena tertib pada satu bagian dari fardu wudhu itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan tentunya yang utama adalah kumur-kumur, istinsyak, lalu mencuci wajah. Nah, adapun tertib pada setiap fardu, tertib dalam mencuci wajah, lalu tangan sampai siku, lalu kepala, lalu kaki, itu hukumnya wajib juga, itu hukumnya fardu juga. Jadi harus dibedakan. Dan ini kadang sebagian orang salah paham. Sebagian orang salah paham tentang makna tertib. Nah, tertib di sini maksudnya di antara rukun, di antara fardu dari fardu wudu. Adapun di salah satu rukun, maka nanti contoh orang telinga dulu lalu kepala, ya wudunya sah, walaupun nggak utama. Yang utama dia mengusap kepala dulu lalu telinga. Seperti itu. Ya. Jadi setelah kumur-kumur dan istinsyak, dia mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Dan batas wajah di sini adalah dari tempat tumbuh rambut pada umumnya manusia di kepala, kemudian tulang rahang yang sejajar dengan telinga, sini tulang rahang ke bawah, lalu kedua batas telinga. Jadi seluruh bagian dari tempat tumbuh rambut kebanyakan manusia, pada ulama menyebutkan mana batu sya'ril mu'tad, tempat tumbuh rambut mayoritas manusia. Jadi kalau yang agak botak ke belakang, ya tetap hitungnya yang depan. Bukan menghitung batas tumbuh rambut dia, tapi batas tumbuh rambut normalnya bagaimana. Lalu terus sampai ke telinga, bagian telinga, bagian batas telinga, lalu ke tulang rahang sampai ke bagian bawah, nyambung lagi ke kanan. Nah, di sini para ulama sering menyebutkan istilah lahyain, yang kadang disalah terjemahkan oleh sebagian orang, diartikan 2 janggut katanya. Padahal itu lihyah ya, lihyatain. Lahyain itu maksudnya di sini tulang rahang. Jadi ya bisa jadi orang janggutnya lebih jauh dari itu, tapi batasnya tetap di tulang rahangnya. Ya, tulang rahang, lalu batas tumbuh rambut telinga. Nah, apabila ada bagian dari situ yang nggak kena air wudhu, maka wudhu tidak sah. Karena mencuci wajah itu hukumnya fardu. Mencuci wajah itu hukumnya fardu. Jadi dia ambil air, tata cara mencuci wajah normal. Dia ambil air dengan tangan kanannya, lalu dia mengusap seluruh wajahnya dengan 3 kali usapan. Dan yang fardu dari 3 usapan itu adalah 1 usapan. Jadi ketika dia mencuci wajahnya, lalu setelah itu mengusap air yang ada di wajahnya. Jadi beda mengusap dengan mencuci ya. Beda mengusap dengan mencuci. Wajah harus dicuci. Lalu nanti ketika proses mencuci wajah, itu tangan kita mengusap seluruh bagian wajah. Dan nggak sah mengusap wajah. Nggak sah hanya mengusap wajah. Maksudnya gimana hanya mengusap wajah? Sebagian orang ketika mencontohkan tata cara wudhu ketika melaksanakan ibadah umroh, mereka menggunakan spray. Mereka gunakan spray. Lalu spray itu disemprotkan di tangan. Tangannya basah, dia gosok-gosokkan seperti ini lalu mengusap wajah. Nah itu nggak sah. Karena perintah di dalam Al-Quran bukan mengusap wajah, tapi mencuci wajah. Mencuci wajah. Nah, di sini setelah air disiramkan, jadi air harus tergenang di tangan. Air harus tergenang di tangan. Lalu kita mencuci wajah kita, baru diusap ke seluruh bagian wajah tanpa mengangkat tangan. Nah, jadi itu bedanya mencuci dengan sekedar mengusap. Kalau mencuci pasti ada usapan, tapi mengusap belum tentu
mencuci. Dan ini kadang yang disalahpahami yang mengakibatkan seseorang tidak sah wudunya. Jadi disemprot, lalu nanti tangan basah, diusap, lalu diusapkan ke wajah, itu nggak sah. Karena batasan perbuatan mencuci adalah adanya genangan air dan adanya aliran, adanya isalatul ma, kata para ulama. Jadi airnya mengalir lalu diusap ke seluruh bagian wajah. Apabila ada janggut dan janggutnya menampakkan basyarah, menampakkan kulit dalam, maka wajib untuk memasukkan air sampai kulit dalam. Jadi kalau yang janggut-janggutnya tipis itu wajib sampai dalam. Tapi jika janggutnya tebal, maka cukup dengan menyela-nyela janggut. Kita ambil air, lalu di sela-sela bagian dalam janggutnya. Nggak wajib seluruh kulit di bagian dalam janggut itu kena air. Jadi saya ulang, dia ambil air dengan tangan kanannya, dia gabungkan dengan tangan kirinya kalau mau, atau dia dengan tangan kanannya saja, lalu nanti dibantu dengan tangan kiri mengusap seluruh wajah, seluruh bagian dari batas tumbuh rambut sampai batas dagu, sampai batas telinga dan tulang rahang. Seluruh bagian itu kena air. Kalau usapan pertama belum sempurna, maka wajib dengan usapan yang kedua atau bilasan yang kedua. Nah, kita sebut bilasan ya biar lebih jelas. Jadi dibilas, lalu setelah itu diratakan seluruh bagian wajah. Ya. Kemudian setelah itu, setelah mencuci wajah sebanyak 3 kali, wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Dia membilas, mencuci tangannya sampai siku sebanyak 3 kali. Tata caranya ada 2 cara yang disebutkan oleh atau dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dia ciduk air lalu dialirkan ke arah siku dan harus mengenai bagian siku. Seluruh bagian harus kena, termasuk ujung jari yang sebelumnya telah dicuci. Kenapa? Karena mencuci tangan di awal wudhu itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Adapun mencuci tangan setelah mencuci wajah adalah hukumnya fardu, hukumnya wajib. Jadi seluruh bagian tangan dari ujung jari sampai siku harus kena air di sini. Jadi dia ciduk lalu dialirkan sampai ujung jari. Apabila dia hanya mengalirkan lalu mencuci dari pergelangan, maka wudunya tidak sah. Dan ini penting untuk diperhatikan. Nah, perkara wudu ini penting untuk difahami dan penting untuk diperhatikan karena dia termasuk syarat sahnya sholat. Seseorang sah sholatnya jika wudunya benar. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Dan ingat, ini perkara seakan-akan kecil. Dia ciduk, dia alirkan dari pergelangan sampai siku dia usap. Bagian atas dia nggak usap. Nah, maka itu nggak sah. Jadi dia harus mencuci tangannya dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Dan ini yang sunnah. Ini yang ditekankan sebanyak 3 kali. Dan mengusap, mencuci tangan sebanyak 1 kali itu yang fardu. Ya. Termasuk hal yang disunnahkan ketika mencuci tangan itu dia menyela-nyela jari. Dia sela-sela jarinya, dan apabila ada kotoran di kuku yang sedikit maka itu dimaafkan. Kotoran kuku kadang kita agak ragu gimana nih, kena enggak yang di dalam, maka itu dimaafkan. Ya. Setelah itu, setelah dia mencuci tangannya, ada yang terlewat. Mencuci tangan di sini yang sunnah adalah mengutamakan tangan kanan. Mengutamakan tangan kanan. Artinya, apabila ada orang yang dia tangan kiri dulu, lalu tangan kanan, wudunya sah atau tidak, Pak? Wudunya sah. Karena tadi tertib pada satu bagian dari fardu itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah kanan dulu baru kiri. Tapi yang nggak boleh itu Bapak mengusap kepala dulu, lalu setelah itu baru cuci tangan, itu nggak sah. Tapi mendahulukan kiri lalu kanan ini hanya menghilangkan keutamaan. Adapun masalah sah atau tidaknya wudunya maka tentu tetap sah. Ya. Jadi dia mencuci tangan kanan dulu sampai siku, lalu setelah itu berpindah ke tangan kirinya. Apakah diselang-seling atau kanan dulu sebanyak 3 kali? Dia selesaikan kanan dulu sebanyak 3 kali, lalu kiri sebanyak 3 kali, bukan diselang-seling. Lalu setelah itu penulis melanjutkan, wa yamsahu ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadayhi. Dia mengusap kepalanya. Nah, kalau ini enggak mencuci lagi, hanya mengusap. Kalau tadi mencuci, dia alirkan air lalu dia usap aliran air itu. Nah, itu mencuci, ada aliran. Kalau mengusap itu enggak ada aliran air. Dia ngambil air dengan tangannya, dia gabungkan kedua tangannya, tangan kanan dan kiri. Lalu dibuang airnya. Jadi yang ada di telapak tangan hanya sisa-sisa air. Lalu dia usapkan dari
kepala bagian depan. Nah, kepala bagian depan sampai ke tengkuk bagian belakang. Tengkuk bagian belakang. Lalu setelah itu, nah, yu'iduhuma ilal mahallil ladzi bada'a minhu. Nah, lalu dia kembalikan tangan itu ke depan lagi. Saya ulang, saya ambil, lalu saya gabungkan air itu di tangan saya, lalu dibuang airnya. Yang tersisa hanya tetesan-tetesan air di telapak tangan. Nah, dengan tetesan air itu kita usap kepala sampai ke tengkuk, lalu dibalikin lagi ke depan dan mengenai seluruh bagian kepala. Mengenai seluruh bagian kepala. Bahkan al-bayad disebutkan para ulama, bagian putih antara telinga dan rambut itu masuk bagian kepala, harus kena juga. Bagian putih di sini yang di belakang telinga itu bagian kepala juga harus kena. Nah, kemudian setelah itu sisa air yang masih ada di tangan, makanya bagusnya itu jari telunjuk dan ibu jari itu tidak diusapkan, disisakan seperti ini. Lalu nanti jari telunjuk masuk ke dalam lubang telinga dan ibu jari mengusap bagian luar daun telinga. Diusap seperti ini. Ini sebanyak sekali. Diusap dari depan ke belakang ke tengkuk, balik lagi ke depan. Nah, lalu setelah itu mengusap kedua telinga. Dan Nabi SAW bersabda, al-udhunani minar ra's. Dua telinga itu bagian dari kepala. Makanya di mazhab Hambali, dan ini mu'tamad mazhab, telinga juga fardu untuk diusap. Ini termasuk mufradat mazhab. Hanya di mazhab Hambali yang berpendapat demikian. Ya, jumhur ulama mengatakan telinga tidak termasuk bagian dari yang wajib untuk diusap. Nah, kemudian setelah mengusap kepala, ada pertanyaan. Gimana kalau dia pisahkan telinga dengan kepala? Jawabannya belum. Boleh. Yang utama sekali aja, sekali usapan kepala langsung telinga. Nah, tapi seandainya dia mengusap kepala dulu, lalu ngambil air lagi, lalu mengusap telinganya sebanyak sekali, maka itu juga diperbolehkan. Kemudian setelah itu penulis melanjutkan, summa yaghsilu rijlaihi ma'al ka'baini salasan. Kemudian setelah itu dia mencuci kedua kakinya sampai ke kedua mata kakinya. Jadi batasan kaki itu dari ujung jari sampai ke mata kaki. Dan seluruh bagian ini harus kena air. Nah, terkadang kita ketika wudhu, kita cuma kayak nendang-nendang air. Dicuci tanpa disentuh. Nah, ditakutkan bagian tumit itu nggak kena air. Dan Nabi SAW sudah mewanti-wanti hal tersebut. Beliau mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit itu yang nggak kena air wudhu dari api neraka. Kenapa? Gara-gara tumitnya sholatnya nggak diterima. Tumitnya nggak kena air wudhu. Makanya, ketika kita mencuci kaki, maka tangan kiri kita membersihkan kaki kanan yang diusap. Jadi dicuci dan diusap-usap dengan tangan kanan. Dengan tangan kiri, maaf. Kalau kaki kiri dengan tangan kanan. Dan dipastikan dari ujung jari, dari sela-sela jari sampai nanti bagian tumit dan bagian mata kaki semuanya kena air. Jika ada bagian yang nggak kena air, maka sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Karena ini termasuk fardu wudu. Lalu di akhir penulis mengatakan, hadza akmalul wudu'il ladzi fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal fardu min dzalika ayyaghsila marratan wahidatan, dan seterusnya. Beliau mengatakan, dan yang kita sebutkan ini mulai dari cuci tangan sebanyak 3 kali, atau mulai dari membaca bismillah, kemudian cuci tangan sebanyak 3 kali, kemudian kumur-kumur dan istinsyak sebanyak 3 kali dengan sekali cidukan. Kemudian setelah itu mencuci wajah keseluruhannya dan menyela-nyela janggut. Kemudian mencuci tangan sampai siku dengan mendahulukan tangan kanan lalu tangan kiri. Lalu mengusap seluruh bagian kepala serta telinga. Mengusap bukan mencuci. Lalu mencuci kaki sebanyak 3 kali. Maka semua itu adalah tata cara wudhu yang sempurna yang dilakukan oleh Nabi SAW. Penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya itu bentuk atau sifat wudhu yang paling sempurna. Modelnya seperti itu. Dan ada wudhu yang nggak sempurna seperti itu tapi tetap sah. Maksudnya seperti itu ya. Itu yang ingin disampaikan penulis. Itulah penulis mengatakan wal fardu min dzalik, dan ini sebagai penutup. Dan yang wajib atau yang fardu dari hal-hal yang kita sebutkan tadi, ayyaghsila marratan wahidah. Setiap bagian itu dicuci sekali. Itu fardu.
ketika air sudah mengenai seluruh bagian tangan sampai siku, walaupun hanya sekali, maka itu udah sah. Tapi kalau sekalinya nggak mengenai seluruh bagian fardu, maka harus ditambah dengan bilasan kedua. Kalau usapan dengan usapan kedua. Ya. Kemudian an yurattibaha ala ma dzakarahu Allah taala fi qoulihi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan dalam proses wudu itu dia harus mengurutkan setiap fardu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu dia mencuci wajahnya. Itu nomor 1. Kemudian setelah itu dia mencuci tangan sampai sikunya. Wajibnya sekali-sekali. Kemudian setelah itu dia mengusap kepalanya dan telinganya. Lalu setelah itu baru dia mencuci kakinya. Harus tertib dengan urutan seperti itu. Harus tertib dengan urutan seperti itu. Dan jika dia tidak tertib, maka wudunya tidak sah. Apabila dia hanya mencuci wajah, kumur-kumur istinsyak, cuci tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan telinga dan cuci kaki sebanyak 1 kali, maka wudunya sah. Walaupun dia tidak mencuci tangan di awal wudunya. Walaupun dia tidak mencuci tangan di awal wudunya, karena mencuci tangan di awal wudu hukumnya sunnah. Nah, kemudian wa alla yafsila bainaha bifasilin katsirin urfan bihaitsu yanbani ba'duhu ala ba'd. Wadzalika kullu mashturitat lahul muwalah. Ya, jadi yang terakhir di antara fardu wudu yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu dia tidak dia harus berkesinambungan. Dia tidak berhenti berwudu sampai anggota wudu itu kering lalu dia lanjutkan lagi wudunya. Jadi harus berkesinambungan. Dan batasan berkesinambungan di sini adalah dia tidak memisahkan antara setiap fardu tadi, wajah, tangan sampai siku, kepala dan kaki. Ini dia tidak pisahkan dengan waktu yang panjang, dan batasan waktu yang panjang adalah dengan mengeringnya anggota wudu sebelum dia pindah ke anggota wudu berikutnya dalam keadaan yang normal. Jadi dia misalnya cuci tangan lalu ngobrol sampai cuci tangannya kering, lalu dia cuci wajah, dia kumur-kumur istinsyak cuci wajah, wudunya masih sah. Kenapa? Cuci tangan sunnah. Tapi setelah dia kumur-kumur istinsyak cuci wajah, ngobrol di situ sampai wajahnya kering, lalu baru dia mencuci tangan sampai siku, maka wudunya tidak sah karena hilangnya mualah atau berkesinambungan pada wudunya. Dan itu sifat wudu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selain yang kita sebutkan sebagai fardu dan wajib, maka dia masuk ke dalam sunnah wudu. Sehingga bilasan ketiga itu hukumnya sunnah, bilasan keempat hukumnya makruh, kecuali memang dia dibutuhkan. Menyela-nyela jari hukumnya sunnah, bersiwak hukumnya sunnah ketika berwudu. Adapun membaca bismillah sebelum wudu, maka hukumnya wajib menurut penulis rahimahullahu ta'ala. Itu pembahasan kita pada bab ini, bab sifatul wudu atau babu sifatil wudu. Dan insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan mashil khuffain, mengusap kaos kaki. Dan ini masuk ke perkara wudu juga. Ya, lalu setelah itu kita masuk ke pembatal wudu. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Dipersilahkan. Ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Gimana kalau wudu nih, mau sholat maghrib, lanjut ke sholat isya, nggak wudu lagi, gimana? Baik. Bagaimana hukumnya orang yang sudah berwudu di waktu maghrib, lalu dia berdiam di masjid sampai masuk waktu isya, atau mungkin dia jalan-jalan lalu masuk waktu isya, kemudian dia kembali sholat. Apabila wudunya belum batal, atau dia belum meyakini bahwasanya wudunya batal, kadang ragu, tapi belum meyakini wudunya batal, maka dia boleh langsung sholat. Kenapa? Karena sholat itu disyaratkan toharoh dengan
bersihnya najis pada pakaian, tubuh dan tempat sholat dan terangkatnya hadas. Nah, ketika dia telah berwudu itu hadasnya sudah terangkat. Hadasnya sudah terangkat. Selama dia tidak melakukan pembatal wudu, maka dia tetap dianggap bersih dari hadas. Bersih dari hadas. Maka nanti ketika masuk waktu sholat berikutnya, dia boleh langsung sholat. Gimana kalau tadi di antara dua sholat dia makan? Makan itu bukan pembatal wudu, maka dia boleh langsung sholat. Bagaimana kalau misalnya di antara dua sholat tadi dia sempat menginjak najis? Maka dia tidak perlu wudu, dia cukup mencuci najis itu. Nah, karena menginjak najis gak membatalkan wudu. Menginjak najis gak membatalkan wudu. Nah, najis itu jenis toharo tersendiri yang harus dibersihkan dengan dicuci. Wudu toharo tersendiri yang harus diangkat dengan wudu dan mandi besar. Seperti itu. Sehingga tadi kalau keadaannya demikian dan tidak terjadi pembatal wudu dan tidak ada najis di tubuhnya, maka dia boleh langsung sholat. Sering juga ditanyakan gimana kalau setelah wudu dia pakai bedak. Wudu tetap sah. Pakai bedak itu nggak membatalkan wudu. Pakai yang paling sering juga makan ya. Makan itu nggak membatalkan wudu kecuali makan daging onta. Makan daging onta maka di mazhab Hambali makan daging onta itu membatalkan wudu. Walaupun jumhur pun mengatakan itu tidak membatalkan wudu. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, dipersilahkan. Ya, silakan. Nah, betul. Itu tadi yang saya lupa sampaikan. Yang sering ditanyakan tentang apakah boleh untuk perkara mencuci tangan sampai siku ya. Yang harus dipahami dulu, mencuci tangan itu dua. Satu, mencuci tangan di awal ini hukumnya sunnah dan gak menutupi fardu. Cuci tangan kedua itu dari ujung jari sampai siku. Ini yang fardu. Apabila cuci tangan pertama gak dilakukan, maka wudunya tetap sah. Kadang orang mau wudu, airnya dikit, jadi di awal dia gak cuci tangan. Dia langsung cuci wajah. Apalagi kalau dia mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mengatakan kumur-kumur dan istinsyak hukumnya sunnah. Jadi langsung cuci wajah beneran, nggak usah kumur-kumur dan istinsyak. Nah, yang sering jadi pertanyaan untuk fardu wudu mencuci tangan sampai siku. Apakah mencuci tangan sampai siku itu harus sesuai dengan nas Al-Quran? Mencuci dari atas ke bawah? Nah, jawabannya enggak. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, beliau berwudu dari siku ke ujung tangan. Jadi boleh dari atas. Ketika dituang itu boleh dari atas, dari siku ke ujung jari. Tapi kalau diciduk otomatis seperti ini. Kalau kita ciduk airnya. Dan lebih hemat berwudu ketika kita menciduk air. Kita pakai gayung atau apa lalu kita ciduk. Kalau pakai keran ya nyalain, matiin lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini tadi yang lupa saya jelaskan. Boleh dari ujung jari sampai siku, boleh dari siku sampai ujung jari. Yang terpenting dari wudu itu adalah 4 anggota wudu utama yang disebutkan dalam Al-Quran dibasuh dan mengenai seluruh bagiannya. Dan kalau itu yang bagian diusap dan mengenai seluruh bagiannya secara tertib dan berkesinambungan. Itu yang terpenting. Jadi misalnya saya kasih contoh yang paling sederhana. Saya wudu dengan air yang sedikit ini. Udah saya langsung cuci wajah. Semuanya udah kena sekali doang padahal. Lalu saya mencuci tangan sampai siku sekali kanan, sekali kiri dan semuanya saya yakin kena. Nggak ada yang yang nggak kena dan harus ngalir ya karena ini mencuci. Jadi harus ada aliran lalu diusap dengan tangan ini. Jadi itu disebut mencuci. Kemudian saya ambil air, saya buang, mengusap seluruh kepala sampai tengkuk, kemudian telinga sekali aja. Dan saya pastikan semua kena. Lalu cuci kaki sekali aja, kanan, kiri sekali aja. Maka wudunya udah sah. Dengan syarat tadi dia berkesinambungan. Berkesinambungan dan tertib. Dari mana para ulama berdalil bahwasanya wudu itu harus tertib? Kalau untuk masalah berkesinambungan sebenarnya jumhur ulama mengatakan nggak mesti berkesinambungan. Makanya di mazhab Syafi'i mereka membolehkan orang wudu itu terutama dalam perkara mengusap jabirah, mengusap perban. Dan ini pembahasannya panjang ya tentang tayamum dan wudu. Nah, kalau di mazhab Hambali berkesinambungan itu harus. Nah, di antara dalil kenapa harus tertib ketika berwudu dan nanti tentang berkesinambungan juga adalah ayat Al-Quran tadi. Allah menyebutkan mencuci wajah. Nah, lalu faghsilu biwujuhikum. Kemudian wa aidi, kedua tangan. Lalu Allah menyebutkan kepala. Nah, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi fathah lagi tadi kan wajah fathah. Kemudian
tangan sampai siku fathah, kepala kasroh. Dan dari sini para ulama berkesimpulan bahwasanya wudhu itu harus apa? Harus tertib. Nah, harus tertib karena disebutkan secara tertib antara mengusap dan antara mencuci dan mengusap di dalam Al-Qur'an. Dan ini panjangnya jika dijelaskan. Dan kembali tadi ke pertanyaan pertama, adapun untuk tayamum, maka termasuk pendapat di mazhab, banyak ulama yang mengatakan tayamum itu hanya untuk satu sholat. Beda dengan wudhu. Kenapa? Wudhu itu mengangkat hadas. Selama hadas terangkat, maka dia boleh digunakan untuk berapapun sholat. Adapun tayamum dia nggak mengangkat hadas, tapi dia mubihun lis sholah, menjadikan orang boleh untuk sholat. Di antara dalilnya dia mubihun lis sholah adalah seseorang ketika dia sudah tayamum, lalu turun hujan atau dia mendapatkan air, maka tayamumnya batal. Seandainya tayamum itu mengangkat hadas, tayamumnya nggak batal. Dia boleh sholat, tapi ternyata orang kalau dia lagi sholat lalu turun hujan, yang mana sholatnya itu dari hasil tayamum, maka sholatnya batal, dia harus wudhu. Nah, jadi berbeda tadi, untuk pertanyaan yang pertama tadi, untuk tayamum, maka setiap sholat dia harus bertayamum. Dan ini pendapat yang dipegang oleh banyak ulama. Ya, itu pembahasan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan masih kaitannya dengan wudhu ya, di pertemuan berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita salat sunnah.